Oke, kita sekarang masuk ke topik ketiga tentang klasifikasi riset pemasaran. Saya di sini akan memperkenalkan Anda secara lebih luas tentang apa aja yang masuk ke dalam ranah atau hal-hal yang terkait dengan riset pemasaran. Ada 6 klasifikasi, nah nanti kita akan perkenalkan mulai dari kepemilikan data, kontinuitas riset, sampai ke tempat interview. Yang pertama, berdasarkan tentang kepemilikan data, riset itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu customized research, syndicated research, dan omnibus research. Customized itu ya seperti riset kebanyakan yang kita lakukan saat ini, di custom sesuai dengan keputusan apa yang akan diambil, sesuai dengan keinginan kebutuhan dari perusahaan, maka data dan informasi itu yang miliknya dari project atau dari perusahaan tersebut. Syndicated ini adalah data yang di-create oleh suatu perusahaan penyedia syndicated data, ya, misalkan Euromonitor menyediakan data tentang FMCG, tentang beberapa service bisnis gitu ya. Di sini Anda bisa meminta data tentang market share daripada Anda, misalkan katakanlah Anda adalah perusahaan yang akan masuk ke industri food and beverage, kopi misalkan, Anda ingin tahu sebenarnya kapitalisasi kopi di Indonesia itu berapa triliun sih. Melakukan studi sendiri tentu Anda membutuhkan suatu biaya yang sangat mahal. Anda bisa membeli data syndicated itu di Euromonitor. Retail auditnya yang dilakukan oleh Nielsen, berbeda metodologinya, tetapi hasilnya mirip, tak sama saja melihat share dari masing-masing kategori produk dan share dari masing-masing brand. Tetapi di retail audit ini datanya lebih spesifik. Kalau di Euromonitor mungkin Anda tahunya adalah bagaimana market share-nya untuk brand-brand di tingkat nasional Indonesia, karena ini datanya adalah internasional. Tapi di retail audit nanti Anda bisa bicara melihat per kabupaten, bahkan lebih kecil di kabupaten karena poin datanya sangat banyak. Kemudian di Susenas yang dikeluarkan di BPS juga ada data-data yang bisa dimanfaatkan oleh bisnis, karena misalkan di Susenas juga menanyakan tentang pola konsumsi masyarakat secara detail, berapa konsumsi beras, berapa konsumsi gula, sehingga data itu bisa digunakan. Dan ini poin datanya sangat banyak, 300.000 untuk sekali intake, biasanya 1 tahun dia mengambil sampai 4 kali intake. Dan kalau di online nanti Anda googling, namanya Think with Google. Ini adalah syndicated yang menyediakan data tentang keyword apa yang sedang naik, keyword apa yang sedang turun, dan seperti apa trennya terhadap suatu keyword. Sangat penting untuk Anda yang ingin tahu sebenarnya orang seberapa populer suatu keyword di mesin search-nya Google. Oke, kalau yang kedua adalah berdasarkan tentang kontinuitas suatu data. Riset bisa dibagi menjadi 2, namanya ad hoc research dan continuity research. Ad hoc itu artinya diambil 1 kali. Ini adalah kebanyakan riset menggunakan ad hoc research ini. Kemudian continuity artinya diambil untuk beberapa kali. Continuity ini bisa berupa seperti brand tracking, ya, diambil tracking, misalkan suatu bank ingin selalu men-tracking tingkat satisfaction konsumennya, maka dia akan melakukan berkali-kali gitu ya. Atau dilakukan seperti data panel. Nielsen tadi membuat suatu retail audit dengan data panel. Artinya respondennya ya sama, toko itu dihitung terus, diukur terus tingkat penjualannya terhadap suatu produk, dan diukurnya untuk beberapa waktu gitu ya. Nah, contoh yang umum ya tentang ad hoc research, misalkan Nielsen pada tahun 2018 membuat suatu studi tentang perilaku konsumen Indonesia, dan itu hanya sekali itu saja, tidak dilanjutkan di tahun berikutnya. Berbeda dengan yang kita contoh dari continuous research ini, Indonesia IDN Media ya bekerja sama dengan beberapa perusahaan riset nasional membuat suatu studi tentang milenial Indonesia, dan itu dilakukan beberapa kali. Mulai dari tahun 2018 kalau nggak salah ya, 2019, 2020, dan saya yakin juga nanti studi ini masih berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi ini yang kita sebut sebagai tracking gitu ya, melihat dilakukan secara kontinu dari waktu ke waktu.
Kemudian berdasarkan approach-nya, riset bisa dibagi menjadi dua, kualitatif riset dan kuantitatif riset. Saya pikir secara istilah Anda sudah tidak cukup familiar, dan ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian, nah ini yang penting. Kalau di dalam akademis sangat saklek gitu ya, membedakan antara kuantitatif kualitatif. Dalam prakteknya di bisnis, biasanya bisnis itu menggabungkan dua pendekatan ini yang kita sebut sebagai mixed methods. Mixed method itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis yang kita sebut sequential exploratory design. Kita mulainya dari kuan dulu, kemudian kual. Misalkan contohnya adalah Anda meneliti tentang suatu hal, tiba-tiba Anda menemukan sesuatu pola yang aneh. Keinginan membeli untuk suatu produk Anda naik untuk semua kelompok, tapi ada satu kelompok yang dia bukan stabil, malah justru turun. Anda penasaran, ingin tahu ada apa dengan kelompok ini, kenapa tidak puas, kenapa ingin mengganti produk Anda dengan produk kompetitor, maka Anda perlu memperdalam itu dengan kualitatif, melakukan in-depth interview misalkan. Kebalikannya, sequential exploratory dimulai dari kual dengan kuan. Misalkan Anda pemilik kafe herbal yang ingin meluncing produk baru Anda ingin tahu orang itu kalau terkait dengan produk herbal itu apa saja sih preferensinya, ya. Anda ingin mengkuantifikasi, tetapi Anda saat ini belum punya bayangan gitu ya, kira-kira apa yang orang pertimbangkan ketika membeli produk herbal, maka Anda perlu melakukan exploratory dengan kualitatif. Setelah Anda tahu item-itemnya, nanti Anda kuantifikasi sehingga Anda punya ranking. Oke, ternyata kalau bicara tentang produk herbal, kita bicara tentang ingredients misalkan atau apalah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah konvergen. Ini dilakukan secara bersamaan dan hasilnya dibandingkan. Hasil dengan kuan, hasil dengan kual itu seperti apa. Ini yang biasa dilakukan di market research. Biasanya memang market research tidak membedakan antara apa itu kual dan apa itu kuan, karena bisa dilakukan secara sinergi. Kemudian yang keempat adalah bicara tentang cara mendapatkannya. Saya pikir istilah ini sudah tidak asing buat Anda. Bisa face to face ya. Dan saat ini yang paling banyak adalah yang kedua, melalui mail survei tentu saja. Karena sudah banyak sekali online platform yang bisa Anda gunakan, baik berbayar maupun yang free. Yang free adalah yang paling banyak adalah Google Form. Anda juga bisa menggunakan SurveyMonkey free, tetapi punya keterbatasan jumlah responden. Nah, yang metode mendapatkan data yang lain adalah dengan observasi. Observasi itu melakukan pengamatan, karena tidak semuanya hal informasi itu bisa tersampaikan secara eksplisit gitu ya. Misalkan ketika Anda ingin tahu tentang lebih dalam, kenapa sih seorang ibu itu harus memberikan susu terbaik buat anaknya. Mungkin banyak hal yang tidak tercapture kalau itu ditanyakan dalam bentuk wawancara gitu ya. Anda perlu memahami lebih dalam, maka Anda perlu melihat perilaku antara interaksi ibu dengan anak tersebut di kehidupan realnya, dan itu dilakukan dengan kita namakan dengan etnografi riset yang bentuknya macam-macam. Nanti kita akan kenalkan etnografi di pokok bahasan tentang kualitatif riset di pertemuan ketiga. Ya, online survei selain yang Anda kenal, SurveyMonkey, saya yakin Anda sudah kenal. Ada satu jasa lagi namanya online panel survei. Jadi dia tidak hanya sekedar menyediakan suatu tools untuk online-nya, tapi dia juga menyediakan respondennya. Anda bisa tentu saja berbayar ya kalau ini ya. Ini misalkan dia di sini menjelaskan per complete responnya itu adalah $1. Sangat murah dibandingkan kalau Anda melakukannya sendiri, karena mengakses responden itu juga bukan sesuatu yang mudah. Dia sudah punya profiling, misalkan Anda studi tentang men grooming product gitu ya, tentang Anda ingin mengeluarkan suatu produk perawatan untuk laki-laki gitu ya, yang usianya tertentu, perilakunya tertentu, mereka sudah punya database itu. Anda nanti titip kuesioner di sana dan dia akan memblasting ke pool datanya ya. Di Poolvis ini misalkan dia mengklaim dia punya 650 juta data seluruh
dunia. Di Indonesia banyak sekali perusahaan yang menyediakan, misalkan YouGov, Evinian, dan beberapa. Termasuk riset mahasiswa, ada beberapa kelompok yang dia bisa menyediakan responden yang digunakan untuk riset mahasiswa, untuk kelas mahasiswa dengan biaya yang lebih murah. Kemudian terkait dengan kepemilikan metodologi, kita bisa membagi dua yang disebut dengan standardized research dan non-standardized research. Standardized research itu artinya adalah pengukurannya dan cara mengukurnya itu sudah standardized gitu. Misalkan adalah ketika Anda ingin mengukur loyalty berdasarkan Net Promoter Score, model skalanya, kemudian bagaimana pertanyaannya itu sudah standardized. Dan non-standardized berarti Anda bisa mem-custom suatu metodologi maupun instrumen yang digunakan. Kemudian, terakhir adalah tempat wawancaranya. Itu bisa di kantor Anda atau kantor agensi. Ya, ini adalah umumnya adalah kualitatif FGD, atau bisa door to door. Anda datang door to door ke tempat tinggal responden. Umumnya adalah kuantitatif. Ada yang namanya CLT. CLT itu adalah Central Location Test atau Hall Test. Biasanya adalah untuk produk test. Misalkan katakanlah produsen automobil ingin mentes produk barunya, maka responden akan dikumpulkan di suatu hall. Atau misalkan produsen mie instan ingin ibu-ibu mencoba memasak, maka dia akan menyiapkan di suatu lokasi dan di situ disiapkan beberapa peralatannya yang mendukung. Yang banyak digunakan juga adalah yang kita sebut sebagai mall intercept, mall building office school intercept, artinya di mana kita ketemu responden yang biasa beraktivitas. Ini contoh yang pertama tadi ya, di kantor agensi. Ya, karena apa? Karena kalau kantor agensi dia sudah menyiapkan beberapa peralatan yang penting yang digunakan untuk pengambilan data yang tepat gitu ya. Misalkan suasananya, ini contoh ruangan untuk FGD. Jadi sebenarnya ruangan ini ada dua ruangan terpisah ya. Di sini adalah ruangan untuk proses FGD-nya sendiri. Di dalamnya sini ada namanya one way mirror. Ya, klien dan researcher bisa melihat di ruangan sebelah dengan kaca tembus pandang, tapi orang yang di dalam itu tidak bisa melihat ke luar ya, tidak bisa melihat ke klien. Kemudian sudah dilengkapi dengan audio recorder dan lain-lain yang nanti digunakan untuk analisa data, kan data harus ditranskrip dan lain-lain. Ini contohnya adalah misalkan katakanlah produk tes untuk kopi, maka butuh suatu tempat yang dijaga kondisinya, ambience-nya, dan lain-lain, maka ini dilakukan yang kita sebut sebagai hall test atau central location test. Oke, ini adalah topik ketiga, nanti kita akan bicara tentang topik keempat. Terima kasih.